apa kabar? Semoga dalam keadaan baik semua ya. Di London belum ada perubahan, kita masih dalam lockdown dan bahkan di-extend sampai bulan Maret. Saat video ini direkam, ini adalah tanggal 5 Februari 2021. Dan hari ini cukup spesial karena gue mau ngobrol sama salah satu teman baik gue, namanya Namira. Dia adalah senior cabin crew salah satu perusahaan penerbangan internasional yang berbasis di Hong Kong. Dan saat ini Nami sedang menjalankan mandatory quarantine selama 21 hari beserta 3 rekan kerja lainnya. Seperti kalian tahu atau mungkin kalian pernah baca, Hong Kong memiliki aturan yang paling ketat terkait keluar masuknya orang ke negara mereka sejak pandemi dimulai gitu. Hari ini menarik banget, gue pengen tahu apa kondisi ataupun bagaimana kondisi pandemi di Hong Kong, khususnya Nami dan teman-temannya yang harus bolak-balik Jakarta Hong Kong terus gitu, dan detail terkait karantina di sana bagaimana, dan sedikit banyak meskipun gue teman dekatnya Nami, gue gak pernah tanya-tanya sama dia terkait profesi dia sebagai cabin crew gitu. Jadi tonton terus videonya sampai selesai, like dan subscribe untuk konten-konten lainnya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, despite everything. Udah. Gelang gue yang keempat. Gila. Oke, ini langsung aja, ini udah gue rekam ya, Nam? Iya, boleh. Dari singkatnya aja, waktu pertama kali pandemi gitu, Hong Kong itu kan bisa dibilang salah satu teritori yang aturannya paling ketat ya untuk keluar masuk gitu, bahkan sejak awal gitu. Apa aja syarat yang harus lo lewatin gitu untuk bisa masuk dan karantina dan lain sebagainya, dan perbedaannya dari awal sampai sekarang yang 21 hari gitu. Iya, oh my god. Jadi panjang banget sih. Jadi kalau misalnya di Hong Kong itu kan udah kalau di Wuhan kan dari Desember first case-nya. Kalau di Hong Kong itu dari Januari. Jadi dari Januari itu udah ketahuan ada 1 positive case. Terus pertama gue pulang ke Hong Kong itu bulan Maret kalau nggak salah. Nah itu bulan Maret udah mulai harus karantina, tapi pertamanya 14 hari. Jadi ini karena gue sekarang posisinya kan di hotel karantina gue, jadi gue nggak bisa nunjukin tuh. Itu gelangnya juga dari awal berubah-berubah. Jadi semua orang tuh dikasih gelang kan. Jadi yang pertama tuh masih kayak cuman gelang gitu ya? Enggak, yang pertama justru gelangnya cuman kayak gelang rumah sakit. Which jadi pertama kali itu datang itu belum harus ngasih PCR test. Jadi kita PCR testnya itu nanti pas kita udah sampai di Hong Kong. Terus jadi pas kita berangkat itu nggak perlu nyiapin apa-apa, berangkat dari Jakarta juga langsung aja, terus nanti sampai di Hong Kong baru kita harus PCR test, tapi prosesnya tuh langsung di airport. Jadi bukan di airport, jadi dari airport langsung digiring ke namanya Asia World Expo. Asia World Expo itu kalau di Jakarta kayak JI Expo gitu, jadi hall yang gede banget, terus kita semua dikumpulin di situ. Jadi setelah landing kita benar-benar kayak semuanya udah di barikade, jadi lo nggak ada jalan lain, lo harus lewat situ. Lewat situ terus didata diambil nomor telepon, diambil alamat segala macam, terus langsung digelangin. Setelah digelangin itu kita naik bus ke Asia World Expo itu. Terus dulu itu masih jadi deep throat saliva test namanya. Jadi kita cuma dikasih di tube itu nanti ngeludah, terus hasilnya kita tunggu. Dulu itu nunggunya kayak 12 jam gitu di hall itu. Jadi nungguin di hall, terus nanti gue udah ngasih fotonya ke lo juga yang banyak tempat duduk. Itu nanti kalian lihat, itu sedih banget, cuma dapat 1 meja sama 1 kursi dan lo harus nungguin di situ selama 12 jam. Gue inget sih hasilnya story lo itu. Gue masih inget. Itu capek banget lo nungguin di situ, bayangin cuman kayak di 1 kursi dan di 1 meja 12 jam, lo nggak bisa ngapa-ngapain, harus di situ tok. Terus kalau misalnya hasil nanti negatif, boleh pulang ke rumah. Jadi yang pertama kali itu masih boleh ke rumah, terus tesnya masih di throat saliva test dan di hall. Terus ke belakang sekitar bulan Juli kalau nggak salah gue balik lagi, itu masih sama di hall juga, tapi gelangnya udah beda lagi. Terus karantinanya juga masih di rumah dan masih 14 hari. Terus yang ketiga gue datang itu sama
semuanya masih sama di hall, tapi gelangnya juga beda, masih 14 hari juga. Setelah itu baru yang keempat ini yang berbeda. Jadi dari semenjak kapan ya? Kayaknya pertengahan tahun atau quarter 3 tahun lalu lah. Itu mulai Asia World Expo itu dijadiin rumah sakit dadakannya Hong Kong. Jadi karena itu kan hall paling gede yang ada di Hong Kong ya. Jadi mereka ganti jadi rumah sakit dadakan. Jadi semuanya udah bang bed semua untuk orang-orang yang positif COVID gitu. Jadi sekarang yang keempat ini ya semuanya masih sama, urutannya sama, tapi harus 21 hari dan kita nginepnya di hotel. Which ini tuh pertamanya adalah gara-gara virus strain yang baru di UK. Jadi kenapa akhirnya semenjak 1 hari? Kan maksudnya kalau lo bandingin sama negara-negara lain kan misalnya 10, 14 gitu kan. Kenapa maksudnya bisa dapat 21 hari tuh alasannya gimana? Karena dikhawatirkan virus strain yang baru ini itu bisa masa inkubasinya lebih lama daripada virus strain yang lama. Karena waktu itu pernah ditemukan case yang positif setelah 19 hari. Jadi mereka mau lebih safe lagi gitu. Jadi yang sekarang ini kita kalau misalnya datang udah bukan deep throat saliva, jadi udah nggak ngeludah lagi, tapi sekarang PCR kayak di Indonesia juga PCR-nya sama. Jadi yang dicolok di hidung dan di mulut. Terus nunggunya sekarang lebih cepat. Nunggunya itu kemarin sekitar 4,5 jam. Terus harus karantina di hotel karena kemarin banyak juga clusternya mirip di Indonesia yang sekarang, family cluster. Jadi mereka udah benar-benar membatasi interaksi antara yang baru datang dari luar negeri dan keluarganya gitu. Jadi benar-benar harus di hotel 21 hari gitu ceritanya. Karena sih gue ngebayangin karena 21 hari ini ditekankan lo tuh keluar aja tuh nggak boleh ya, literally nggak boleh sama sekali for 21 days. Betul. Jadi benar-benar nggak ada interaksi sama orang luar. Kemarin itu kalau kalian nanti bisa lihat footage-nya juga, itu benar-benar dari airport kita naik bis kecil. Ini sistemnya bagus banget sih di Hong Kong. Itu yang sangat-sangat gue seneng banget di Hong Kong, tinggal di Hong Kong karena sistemnya tuh semua bagus banget dan semua very organized. Jadi waktu datang kita udah langsung tesnya kan di airport tuh, nanti dari selesai keluar hasil tes itu kita langsung digiring kayak ke terminal yang busnya mereka, terus kita semua naik bis yang di-provide oleh mereka gratis juga menuju ke hotel kan. Dari hotel itu benar-benar kayak dirantain, jadi orang-orang yang lagi lewat di jalanan itu juga nggak boleh lewat sama sekali pas kita lagi turun dari bis. Jadi benar-benar semuanya tuh rapi gitu, organize, nggak bisa kabur sama sekali. Kalau misalnya yang di Indo gue dengar itu masih yang waktu itu ada bullying rokok itu kan sebat keluar. Iya, terus ada yang pulang ke rumah, ada yang malah nggak ikut karantina gitu-gitu macam-macam. Kalau di sana itu udah no chance, jadi semuanya udah ke hotel langsung. Terus nyampe hotel semua udah rapih, diplastikin semua, jadi lo udah nggak bisa lewat kemana-mana lagi. Terus kita naik ke kamar. Kunci hotel itu aksesnya cuma sekali, jadi lo masuk, lo colokin di pintu, udah. Kalau misalnya lo keluar, itu kunci nggak akan bisa dipakai lagi buat ngebuka kamar lo, gitu. Terus kayak makanan gitu-gitu juga mereka pokoknya taruh di gantung depan pintu aja, terus udah. Apapun yang dibawa sama kita dari Indonesia itu nggak boleh sama sekali keluar dari kamar sampai 21 hari. Apapun yang kita pakai itu nggak ada yang boleh keluar, kayak anduk gitu-gitu semua harus kita simpan di dalam kamar. Jadi emang benar-benar mereka strict banget polisinya gitu. Hampir setelah setahun Inggris baru akan mengharuskan orang-orang yang datang itu untuk karantina selama 10 hari. Karantina, yes. Hotel yang ditunjuk sama pemerintah ya. Waktu gue kesini 14 hari, asumsinya adalah kan karena kita melihat mungkin sebenarnya secara penanganan kasus Indonesia ya udahlah ya nggak usah dibahas gitu. Tapi dengar orang masuk gitu kan, ketika kita tahu Wisma Atlet itu mau dipakai untuk buat karantina, asumsi gue ketika gue mau kesini adalah yaudah deh, mungkin akan rada strict. Gue udah tes dulu, nyampe di arriving hall-nya itu, ini wallah ya. Petugasnya aja tuh nggak nanyain gue apapun, satu pertanyaan pun nggak sama sekali, dan jadi langsung aja lewat. Dan mandatory 14 hari itu kan gue mikir karena gue harus ngisi formulir, asumsi gue
bakal ditelepon atau bakal gimana gitu, sama sekali nggak ada. Kayak gue mau kabur keluar tuh bisa aja, cuman karena gue Kayak waras orang aja. nggak ada yang peduli, iya. Kalau misalnya gue nggak Iya. waras, gue gak keluar. Cuman kan karena mikir, ya kita berpikirnya, oh jangan sampai kalau misalnya gue kena malah infeksiin orang, 14 hari gue keluar. Self awareness-nya tuh ada ya. Ya, alhamdulillah ya, maksudnya masih kayak sampai sekarang kayak aduh jangan deh gitu, jangan sampai gitu, ngeri. Dan pendatang juga, gue baru nyampe, tiba-tiba gue yang lagi suruh pulang kan males banget gitu. Semua sama kayak di Australia, sama yang kayak nanti di UK, ini semua adalah on your own expense, lo bayar sendiri semua. Betul. Dan di Hong Kong pun semuanya sama, kecuali tes pas yang kita baru landing itu di cover sama government, dan kita ada tes hari ke-12 dan nanti tes hari ke-19 itu juga semuanya di cover sama government. Terus ada testing di community center itu juga di cover sama government, tapi untuk karantina semua itu di cover sama individu. Yang bikin berat adalah yang gue nggak bisa bayangkan adalah karena ini ya aviasi kan yang paling kena, salah satu industri yang paling tertampar banget sama pandemi ini. Dan ya Nami ini suka bagi-bagi story-nya dia gitu, bagaimana ya mungkin struggle, not to the detail gitu ya, tapi in some ways kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya kerja di airline saat ini gitu. Dan Nami ini tuh bisa dibilang udah senior kan Nam jatuhnya? Udah. Jadi gini, sebenarnya harusnya, jadi kalau di maskapai gue itu ada 4 tingkatan. Jadi yang pertama flight attendant, yang kedua flight purser, senior purser, sama in-flight service manager. Nah, harusnya itu sekarang gue masih ada di flight attendant. Jadi sebenarnya gue juga belum yang senior banget untuk jadi manager, tapi untuk di tingkatan gue di flight attendant itu gue udah paling senior. Cuman ya alhamdulillah banyak cobaannya ya di Hong Kong tuh dari kemarin ada demo, ada betul. COVID, ada segala macam. Jadi kita yang angkatan gue nih belum sempat naik jabatan gara-gara kebanyakan musibah. Aduh, agak sedih. Cuman ya sekarang ini gue jalan 10 tahun. 10 tahun. Dalam 10 tahun ini bisa dibilang ini cobaan yang paling berat ya di karir lo. Dan bisa nggak sedikit kasihin gambaran gitu? Kita kan cuma bisa baca sulit, oh ya kayaknya sulit. Ya sulit karena ya kerjaan utama lo adalah lo bawa orang-orang terbang gitu, dan itu nggak bisa gitu, dan sangat minim. Kalau udah pun banyak banget aturan yang harus diimplementasiin yang bikin orang ngapain lah gue travel gitu kalau nggak esensial gitu. Kalaupun kalian dapat jadwal nih, yang kayak sekali-sekalinya dapat jadwal, itu tuh kemana, dan bisa gambarin nggak kondisi airport, apalagi Hong Kong itu kan hub banget ya, tempat orang. Benar banget. Gitu. Gimana sih, dan psyche-nya teman-teman sesama yang penerbang, yang juga flight attendant, gimana? Udah setahun gitu. Iya. Kayaknya ya karena kalau di Hong Kong udah dari Januari 2020, jadi benar-benar udah kerasa banget ya ini udah setahun nih kita kayak gini gitu. Dari Januari pun bahkan dari saat di Wuhan udah ketahuan first case itu udah lumayan susah karena hubnya, jadi Hong Kong ini kan masih termasuk Special Administrative Region-nya China kan, jadi mostly emang rute kita tuh ke mainland China. Dan semenjak si Wuhan ini pertama kali ada case, itu udah mulai menurun. Jadi kita udah ngerasain dari Desember lah kurang lebih. Terus mulai Januari itu di Hong Kong udah ada, itu udah parah, turun banget. Penerbangan masih ada waktu itu, tapi emang flightnya kosong. Jadi benar-benar jarang banget, paling sampai detik ini nih ya, yang paling full flight gue sejak pandemi ini kayaknya cuman 70 something penumpang. Sementara di maskapai gue semua pesawatnya gede-gede kan. Jadi bisa 300 orang gitu. Tapi the fullest yang pas gue operating itu cuman 70 something. Jadi itu benar-benar wah sepi banget sih. Kayak
Zaman dulu itu kita senang banget dapat flight kosong tuh, senang, gue nggak capek nih, enak gitu kan kerjaannya. Tapi sekarang jadi wah sedih nih, kapan nih tiba-tiba maskapai gue bangkrut nggak ya, pasti ada pikirannya jadi ke situ gitu. Terus awal-awal nih masih sejak Januari itu sudah diperbolehkan mulai pakai masker. Jadi pas kita kerja semua pada pakai masker. Seragam nggak ada yang berubah, semua seragam masih tetap seragam normal, cuman kita harus pakai masker. Pada saat awal-awal pandemi itu penumpang belum diharuskan untuk pakai masker. Jadi kita aja yang pakai masker, terus surfing segala macam, mulai mendekati pertengahan tahun itu mulai kita dikasih masker sama goggles. Jadi semua harus pakai goggles dan masker, terus kayak semua meal service, kayak boarding urutan boarding apa segala macam itu semua udah berubah karena semua harus disesuaikan dengan kondisi kan. Jadi yang kayak dari dulunya kita bisa nyediain koran, itu kita nggak bisa. Terus dulu full service, jadi benar-benar yang lo kasih koktail, kasih kacang gitu-gitu, yang sekarang udah nggak ada. Jadi banyak service yang di-cut karena kita nggak bisa interaksi banyak sering-sering sama penumpang gitu. Terus kayak gantungin jaket gitu-gitu tuh udah nggak boleh juga. Terus dulu itu kita masih ke cockpit, ke pilotnya gitu, kita masih bisa serving, siapa aja boleh masuk untuk serving, tapi sekarang harus satu orang karena nanti takutnya kita bawa virus juga ke dalam cockpit kayak gitu. Terus ya zaman dulu kalau bisa zaman masih normal gitu ya, di roster gue pasti ada aja 6 flight gitu sebulan. Jadi lo setahun tuh jari lo tuh nggak habis buat ngitung flight lo ada berapa gitu. Sekarang dulu tuh udah pasti habis, jadi pasti lebih dari 10 dalam setahun. Ini tuh bisa dihitung kayak 2 bulan sekali aja belum tentu dapat flight gitu. Kadang kalau di maskapai gue itu rosternya atau schedule-nya itu keluarnya kan setiap sebulan sekali, jadi tanggal 16 keluar untuk bulan berikutnya. Nah, ini tuh kadang-kadang kita dapat roster untuk bulan berikutnya, tapi pas udah nyampe bulan, misalnya Februari, kayak sekarang tanggal 16 nanti keluar untuk bulan Maret. Terus pas bulan Maret, flight-nya di-cancelin semua, saking benar-benar nggak jelas gitu. Soalnya gini, jadi bukan cuman, ini tuh kayak pandemi ini tuh benar-benar ngelibatin banyak orang, banyak negara, dan pokoknya setiap hari, setiap waktu itu pasti ganti-ganti terus rules-nya dari government-nya Hong Kong, dari government-nya luar negeri, itu acak-acakan banget gitu. Jadi kayak harusnya roster keluarnya tanggal 16, jadi kadang-kadang tanggal 26, jadi kayak tanggal 28, kayak benar-benar nggak tentu. Jadi hidup kita tuh benar-benar nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Kayak mostly teman-teman gue yang di Indonesia kan biasanya pulang dong ke Indonesia gitu, karena sekarang rosternya keluarnya selalu telat, jadi kita jarang banget pulang ke Indonesia gitu-gitu. Dan kayak pilot itu juga mereka banyak yang rumahnya di Australia, keluarga di Australia, banyak yang ada yang dari Eropa, ada yang dari Afrika segala macam, itu mereka juga jadi nggak bisa pulang ke negaranya gara-gara itu gitu. Terus kayak gini nih, lo sekarang lagi di Hong Kong kan? Ini setelah 21 hari lo karantina, ini lo ada jadwal terbang? Nggak ada. Jadi lo cuma dipanggil hanya untuk standby aja? Standby aja. Okay. Jadi ini tuh gue pulang ke Indonesia kemarin karena gue unpaid leave. Jadi saking nggak bisa pulang karena jadwalnya nggak tentu, akhirnya gue memutuskan, oh ya udah, gue udah lama banget nggak ketemu keluarga gue, nggak ketemu teman-teman gue di Jakarta, jadi ya udah akhirnya gue unpaid leave nih. Jadi kemarin gue unpaid leave 2 bulan, terus supposedly gue nungguin roster gue dulu keluar nih, baru abis itu gue pulang ke Hong Kong kan, biar pas untuk nanti bulan Februari ini gue ada duty apa aja gitu. Ternyata rosternya keluarnya terlambat, akhirnya gue balik ke Hong Kong for nothing, karena pas ternyata roster gue keluar, roster gue kosong gitu. Jadi ini tuh benar-benar kayak hidup lo tuh gamble banget, kayak aduh gue nggak tahu nih apa yang kejadian di bulan depan gue akan kemana, itu benar-benar lo nggak tahu sama sekali. Dan jadi sekarang tuh preparation lo tuh udah harus banyak banget. Dari gue tuh pulang ke Indonesia kemarin bulan Desember,
Sekarang bulan Februari. Itu tuh dari bulan Desember gue udah harus mikir Februari nanti gue mau ngapain. Karena gue balik ke Hong Kong kan, gue harus bawa baju apa. Itu tuh bener-bener gue harus mikirin dari jauh hari. Karena kayak di karantina gini gue nggak bisa ngambil barang-barang gue yang ada di apartemen segala macam. Bener-bener lo harus benar-benar ngatur waktu lo dengan baik dan ngatur hidup lo dengan baik gitu. Kayak benar-benar beda banget deh ini. Jadi karena kan sebentar lagi mau puasa ya, mau lebaran. Jadi kemarin itu dari tahun lalu gue udah apply untuk annual leave gue, emang sengaja leave-nya akan gue ambil pas puasa dan lebaran. Jadi nanti by Mei gue pulang lagi ke Indo. Jadi di sini gue spare 2 bulan dulu. Lumayan kan kemarin unpaid leave juga ya, jadi nggak digaji. Terus jadi gue memutuskan untuk balik lagi ke Hong Kong 2 bulan biar gue dapat kerjaan dulu, nabung lagi buat nanti uangnya gue hambur-hamburkan di karantina berikutnya. Untuk hambur-hambur karantina buat bayar hotel ya? Bayar hotel, sumpah mahal banget, gue ngerti lagi pusing, aduh. Ini just pokoknya singkatnya aja, Nami ini sekarang stay di hotel yang ditunjuk oleh pemerintah Hong Kong dengan 3 teman lainnya ya, 3 partner kerja, dan mereka berempat selama 21 hari totalnya harus membayar sekitar 72 juta rupiah. Dan khawatir sih kalau mungkin I have no words, beneran have no words. Iya, kayak jadi itu tuh 72 juta tuh hitungannya masih mid to low budget hotel. Jadi bisa lo bayangin kayak jadi hotel gue ini bayarnya 39.900 Hong Kong dollar untuk 21 hari. Tapi temen gue ada yang lucky enough, dia dapatnya 13.500 untuk 21 hari berdua tapi. Jadi itu juga kalau dibagi 2 kan berarti 7.000 ya, hampir 7.000 lah ya. Terus yang termahal gue tahu itu dia bayar 50.000 Hong Kong dollar. Tapi itu bukan kru ya, itu kayak ya manusia biasa lah. Iya, manusia biasa ya. Manusia biasa. Hamba Allah yang rezekinya dicukupkan gitu. Itu 21 hari dia bayar 50.000 gitu. Terus kan nggak kebayang ya. Nggak usah. Hotel doang kayak pusing banget loh ya Tuhan, gimana sih itu bayarnya tuh gue gak ngerti cara gimana. Gue masih, alhamdulillah gue dikasih kerja, alhamdulillah gue masih nggak dipecat, karena jadi kemarin bulan Oktober 2020 kemarin itu benar-benar hari doomsday lah buat kita, karena di maskapai gue itu ada pemecatan besar-besaran, dan alhamdulillah gue sama teman-teman gue ya aman gitu, cuman kayak 30% dikatnya. Jadi lumayan banyak juga. Wah, hari itu super deg-degan. Jadi kayak looking back gue walaupun harus bayar 75 juta ini, tapi gue masih bersyukur dikasih kerjaan sama Allah, masih dikasih kesempatan lagi untuk jalan-jalan kesana kemari nantinya kalau pandemi ini udah selesai ya kan. Jadi ya berdoa aja, ya Allah nih niat gue baik, niat gue kerja gue halal, ya udah dijalanin aja. Bismillah kan masih rezeki, insyaallah gitu. Lo 10 tahun, lo udah ke berapa negara? Nggak usah dihitung 2 kali ya, maksudnya hitungan nama negara-negaranya aja. Ini banyak banget ya. Kota-kota gede itu kalau dari mana dulu nih? Australia kali ya. Australia itu Auckland, Sydney, Perth, Brisbane, apalagi kota gedenya. Melbourne, terus Adelaide, udah ya kayaknya. Cairns, terus US itu Meksiko udah, New York, New Jersey, Washington, Seattle, San Francisco, apalagi sih kota gedenya? Belum. Chicago. Belum. Chicago.
Hawaii? Belum juga. Itu salah satu wishlist gue. Terus habis itu Vancouver, Toronto, Alaska ada nggak? ya? Alaska ada tapi dulu banget, jadi pas gue join udah nggak ada, sayang banget. Terus Anchorage juga ada, tuh salah satu dari wish gue, nggak tahu sih mau lihat apa, cuman penasaran juga pengen kesana. Terus habis itu Eropa juga ya, Paris, Prancis, Prancis, London, Frankfurt, Belgium, Milan. apalagi kok gue bilang, ya Italia. Terus Eastern Europe, Praha. Belum. Kita nggak terlalu banyak juga sih di Eastern. Spain, terus apalagi ya? Dubai, Riyadh, Jeddah, udah, terus China ya. China juga ya, Shenzhen, Macau. Beijingnya udah juga, terus apalagi yang gede-gede. Mostly kota-kota gede udah sih Bu, alhamdulillah ya. Kok kayak gitu susah nggak sih mikirnya kayak apa ya, your favorite city? Susah banget. Itu adalah pertanyaan itu adalah salah satu pertanyaan yang gue nggak pernah bisa jawab. Karena mungkin dasarnya gue Gemini ya, jadi kan agak plan gitu kan, gue maunya apa, ini kagak itu kagak gitu. Tapi yang gue tahu pasti adalah gue pengen banget nanti kalau udah retired, gue pengen tinggal di Swiss, karena cantik banget di Swiss tuh, cantik banget, walaupun emang di sana taraf hidupnya lebih mahal dan semuanya mahal, serba mahal, tapi di sana cantik banget, kayaknya tuh simple life aja gitu, kayak lo bangun tiba-tiba ngeliat ijo-ijo gitu, kayaknya senang gitu kan. Terus itu kalau harus retired mungkin gue pengen banget di situ. Terus London juga salah satu kota yang gue sangat-sangat suka. Karena dia temenin gue. Iya, aku mau. Dong kayak cerita-cerita nyebelin kalau ketemu lucu-lucu gitu ya. Lucu-lucu gitu sama penumpang itu pasti kan ya yang baik aja gitu. Alhamdulillah sampai hidup selalu menjadi penumpang yang baik ya gitu, karena gue tahu teman gue tuh ada beberapa yang pilot sama flight attendant tuh jangan rese gitu. Iya, gue termasuk salah satu orang yang alhamdulillah selalu ketemunya yang ya udah orang-orang baik aja gitu. Nggak yang benar-benar rese. Ada sih yang rese yang suka kayak komplain ini, komplain itu, tapi as long as lo ya udah gitu, nggak usah dimasukin ke hati, kayaknya nggak masalah gitu. Gue nggak terlalu kepikiran. Mungkin ketemu artis gitu kali ya. Lu udah ketemu artis siapa aja? Oke, Indonesia. Kalau Indonesia gue udah ketemu si yang Rita Ridasita Dewi. Sita, gue ketemu Sita. Terus habis itu Dewi Lestari, Glenn Fredly, Aura Kasih. Gue ketemu Candice Swanfel, Victoria's Secret Angels. Terus Jennifer Garner. Iya, Jennifer Garner, Cesar Millan, terus Relax, terus Fred Durst. Gue sebel banget loh, Mal. Iya. Waktu itu mereka konser di Bali, terus gue satu pesawat sama Fred Durst. Dan the whole, semua Limp Bizkitnya itu sih bareng. Oh, gue pernah juga bareng sama Big Bang waktu mereka konser di Jakarta. Tahun berapa tuh ya, 2000 berapa belas gitu lah ya, itu which itu Big Bang benar-benar lagi hits-hitsnya waktu itu. Terus dia suka sama gue atau gimana? Enggak, itu kalau yang Big Bang pas gue lagi jadi penumpang sih. Nah, salah satunya adalah gue pernah ketemu adek lo. Oh iya, Nami pernah ketemu adik gue di pesawat. Oh, dia kan iya, waktu itu
Waktu Jadi, itu dari Jakarta ke Hong Kong karena adiknya Fitri itu mau pindah kerja ke Hong Kong ya. Jadi waktu itu gue yang istilahnya nganterin dia untuk ya, ke tempat tinggal barunya. aduh itu seru banget. Tiba-tiba ketemu sungkar-sungkar, jangan-jangan Fitri ini, gue bilangnya, kata pas keluar, adiknya Fitri gitu. Gue senang banget, sumpah. Coba itu coincidence-nya lucu banget sih. Iya. Terus tapi gue nggak pernah nge-serve keluarga gue. Jadi Sama sekali. kalau keluarga gue datang ya gue might as well traveling bareng sama mereka aja. Gue nggak mau, soalnya nanti jadi kayak nggak konsen gitu loh gue. Iya, Gue betul. harus nge-serve orang, at the same time gue harus mikirin keluarga gue tadi udah makan belum ya, udah ini belum ya, udah itu belum ya gitu. Jadi gue prefer untuk traveling bareng keluarga gue instead of gue serving mereka. Plus minusnya jadi flight attendant apa namanya? The company basically pay for your life. Jadi lo tuh digaji untuk hidup lo tuh dibeli gitu sama company, karena lo nggak punya waktu yang begitu bebas untuk lo habiskan dengan keluarga lo. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak apalagi kalau gue ya, mungkin kalau teman-teman pramugari yang base-nya di Indonesia itu mereka experience-nya akan berbeda lagi karena mereka masih tinggal dengan orang tua gitu kan. Kalau kita yang base-nya di Hong Kong itu ya otomatis waktu kita bareng sama orang tua, bareng sama keluarga, bareng sama anak segala macam itu lebih sedikit gitu. Terus kayak sekali terbang bisa berapa hari baru habis itu pulang gitu-gitu. Terus kalau misalnya nanti ada kejadian apa-apa sama keluarga lo nggak bisa ada di dekat mereka. Kalau kayak sekarang lagi pandemi, lo pengen ngelindungin keluarga lo pengen bareng sama keluarga lo, whatever happens itu nggak bisa. Keluarga lo ada yang nauzubillah min dzalik meninggal gitu, tiba-tiba lo lagi di New York, lo nggak bisa langsung pulang, kayak gitu sih. Bulan dapat 21 hari, gue bisa ngambil 21 hari itu langsung. Jadi misalnya gue mau travel the whole world in 21 days gitu, gue bisa lakukan itu. Tapi kayak beberapa airline cuman dapat dipotong jadi libur cuma 2 hari gitu. Itu agak sedih sih. Cuman luckily di maskapai gue lebih fleksibel, jadi mengatur hidup lo tuh lebih gampang di sini. Kalau misalnya lo pengen sambil kuliah juga masih bisa gitu. Terus sukanya gue emang basically people person, jadi gue ketemu orang baru tuh suka. Terus ketemu kalau kayak beberapa maskapai ada yang tim kerjanya itu sama terus setiap flight. Kalau gue tuh beda-beda, jadi benar-benar setiap flight itu gue ketemu krunya yang beda lagi. Jadi dalam setahun tuh belum tentu bisa ketemu kru yang sama gitu. Jadi nambahin teman lah. Orang-orang yang lo ketemu kan beda-beda lagi gitu. Terus nanti lo ketemu penumpang yang culturally different dari lo bisa ngobrol-ngobrol, lo bisa belajar banyak dari mereka, kayak gitu. Itu sih, jadi kayak ketemu orang-orang baru dan culture baru tuh selalu menarik buat gue. Siapapun ya yang pengen kerja jadi, kayaknya jadi flight attendant seru. Harus mulai dari mana? Jadi kalau di Indonesia itu, nggak di Indonesia doang sih, di tempat lain juga banyak, di negara lain juga banyak. Ada kayak sekolah-sekolah pramugari yang kayak gitu, which itu sebenarnya menurut gue not necessary. Jadi nggak selalu lo masuk dari sekolah pramugari itu dan lo langsung bisa kerja jadi pramugari gitu, kayak gitu juga. Nggak sepenting itu gitu, karena basically semua airlines itu polisinya beda-beda. Jadi nanti keluar dari sekolah itu pun pas lo masuk kerja, pas lo dapat kerjaan itu nanti ya lo harus belajar lagi dari awal gitu semua itu. Jadi untuk masuk sekolah khusus pramugari itu nggak necessary menurut gue. Terus basically lo harus you gotta be a people person, harus sabar. Terus cantik nggak perlu, gue juga biasa-biasa aja. Terus physically harus tinggi langsing gitu nggak ada sama sekali. That's my question. Kenapa sih nggak tahu ya? Kayak selalu ada asumsi bahwa kalau lo nggak kurus, kalau lo nggak tinggi, lo tuh nggak bisa jadi pramugari. Itu mindset zaman dulu banget sih sebenarnya. Karena semakin kesini kan dunia semakin berubah ya. Udah ada non-discrimination untuk kayak
bukan berarti lo lebih gendut dari gue terus kerjaan gue lebih jelek daripada lo gitu. Jadi itu benar-benar old mindset. Karena kalau dulu tuh benar-benar yang mereka mikirnya tuh terbang tuh luxury banget gitu. Which sebenarnya kalau sekarang gue juga masih berpikir kayak gitu. Cuman pendek sedikit boleh, karena dulu itu pramugari kenapa harus tinggi, karena mereka mikirnya kita harus nutup-nutupin kompartemen, harus ngebantuin orang-orang bawa tas dan masukin ke situ gitu. Itu sebenarnya semuanya salah besar. Jadi barang-barang lo itu harus lo yang nututin sendiri ya. Karena pandangan orang-orang tuh semakin kesini udah berubah, jadi sekarang udah lebih bebas lah untuk pramugari itu harus tinggi, harus cantik, harus itu tuh enggak gitu. Last question, ini klise ya, cuman di tengah-tengah pandemi gini apa sih harapan lo untuk dunia aviasi khususnya untuk apalagi kalian yang bekerja di industri ini? Gue harap kalian benar-benar menerapkan apa yang pemerintah kalian bilang, walaupun menurut lo kadang-kadang suka kayak, aduh ini kok kayak gini sih gitu, tapi for now tolong diikutin gitu, biar semuanya tuh bareng-bareng kita healing bareng-bareng gitu, jadi semua ini cepat selesai gitu aja sih, karena sedih banget loh, kayak benar-benar jarang banget ketemu sama keluarga lo, ketemu sama even teman-teman lo gitu ya, yang biasanya ketemu sering tapi sekarang kan jadi nggak pernah, terus belum lagi banyak yang juga udah meninggal karena COVID ini gitu. Jadi itu tuh sedih banget. Jadi let's do this together supaya kita bisa heal the world together gitu. Ya biar lo bisa ke London kan, gue bisa nitip. Asli, iya banget. Gue tuh dulu ya ke London sering banget kan ya. Terus sekarang jadi sedih banget, setahun 2 kali tuh belum tentu gitu. Sedih. Aduh, Nam, semoga kita bisa cepat-cepat ketemu lagi. Ya. Ini handle Instagramnya Nami akan gue taruh, dan dia again saat ini lagi ngejalanin 21 hari karantina. Gue percaya semua orang ada struggle-nya masing-masing, jadi kayak ya kita semua emang harus bareng-bareng aja ngejalanin ini bareng-bareng, nggak boleh ada yang egois sendiri gitu loh, karena semua orang punya struggle-nya masing-masing yang emang harus dilewatin gitu. Lah, hilang. Thank you Ibu. Makasih ya Nam. Thank you. Dan kalau berantakan ya mohon maaf ya warga, kita lagi amatir gitu, lagi mencoba begitu ya, gitu. Mohon diapresiasi usahanya. Sama ya Nam, waras-waras ya. Ya, insya Allah. Sama, pokoknya salam buat Ade. Ya. Sehat-sehat pokoknya. Bye. Bye.